Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya Bapak Edi Firmansyah dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas sebuah materi pelajaran tentang menentukan unsur-unsur kritik dan esai. Untuk itu, para siswa-siswi dimanapun kalian berada, simaklah baik-baik penjelasan saya pada hari ini. Oke, kemampuan akhir yang diharapkan siswa dapat menentukan unsur-unsur kritik dan esai. Untuk itu, para siswa diharapkan untuk menyimak baik-baik dan mempersiapkan buku catatannya agar bisa mencatat poin-poin penting pada materi saya pada hari ini. Ya, kita akan membedakan bagaimana apa saja unsur-unsur kritik dan esai. Mungkin kalian pada kegiatan sehari-hari kalian mungkin tidak asing dengan istilah kritik ya. Istilahnya kritik itu mengomentari gitu ya, atau istilahnya memberikan hal-hal masukan ya. Biasanya kritik itu berupa hal-hal yang komentar-komentar yang kekurangan dari diri kita atau karya kita. Nah, itu juga termasuk dalam kritik gitu ya. Kita paham secara bersama-sama. Oke, pengertian secara kritik dan esai adalah dua jenis tulisan yang hampir sama. Keduanya sama-sama mengungkapkan pendapat atau argumen. Namun, berbeda tujuan penyampaiannya. Dalam kehidupan sehari-hari, Anda tentu sering mendengar kata kritik. Apa yang ada dalam benak Anda ketika ada seseorang yang menyampaikan kritik? Anda mungkin akan berpikir bahwa kritik adalah kecemasan, celaan, komentar yang kesannya menjatuhkan, pernyataan yang mengungkap kekurangan karya seseorang, dan pernyataan-pernyataan yang sifatnya negatif lainnya. Tentu ini tidak salah jika dimaksud adalah kritik tanpa dasar tersebut. Ya, oke. Kita masuk ke jenis-jenis kritik sastra. Jenis kritik sastra itu ada umumnya ya, ada kritik intrinsik dan ekstrinsik. Nah, kritik intrinsik yaitu menganalisis ya karya sastra berdasarkan bentuk dan gayanya, mengupas unsur-unsur karya, menilai dan menyimpulkan kelemahan dan kelebihan yang ada dalam karya itu sendiri. Hal yang dikupas dalam kritik tersebut yaitu misalkan kritiknya berupa sastra berjenis cerpen atau novel, ya pastinya intrinsiknya berkaitan dengan penokohan, gaya bahasa, kelemahan dan kelebihan cerpen tersebut, gitu ya. Tetapi itu disesuaikan dengan jenis karya sastra yang akan kita kritik. Kemudian kritik estetik adalah kritik yang menganalisis sebuah karya dengan menghubungkan karya tersebut dengan penulisnya, pembacanya, dan masyarakat. Yakni hal-hal di luar karya sastra itu sendiri. Ya, biasanya kritik estetiknya berkaitan dengan istilahnya nilai-nilai budaya, sosial, religiusitas itu masuk juga ke dalam kritik sebuah ekstensif dalam karya sastra itu sendiri. Oke, kita masuk pengertian esai. Esai adalah karangan pendek tentang sesuatu fakta yang dikupas menurut pandangan pribadi penulisnya. Dalam esai, unsur pemikiran lebih menonjol dibandingkan dengan unsur perasaan. Esai lebih menganalisis fakta dengan pemikiran yang logis. Ya, jadi esai itu uh, hampir sama dengan karangan yang artikel yang kita kemarin ya. Tapi kalau artikel itu kan ada yang bersifat opini dan bersifat fakta. Kalau esai adalah karangan pendek ya, hanya mengupas suatu fakta saja menurut pandangan pribadi seseorang. Artinya pandangan pribadi itu menurut pemikiran ya, pemikiran pribadi seseorang berdasarkan permasalahan yang dibahas, tetapi harus menganalisa berdasarkan fakta yang dapat dipikirkan secara logis gitu ya. Kemudian esai dapat dibagi menjadi dua golongan, ada esai formal dan esai personal. Esai formal itu ditulis dengan bahasa yang lugas dan dalam aturan-aturan penulisan yang baku. Sedang unsur pemikiran dan analisisnya sangat dipentingkan. Artinya esai formal ini
aturan-aturan penulisnya berupa kata-katanya adalah harus menggunakan kata-kata yang baku ya. Kemudian analisisnya yang sangat dipentingkan sesuai dengan bahasa yang lugas, sudah mudah dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Dan tapi hal yang terpenting dalam esai formal itu harus menggunakan bahasa-bahasa baku. Kemudian ada esai personal, ada gaya bahasa lebih bebas dan unsur pemikiran dan perasaan lebih luasa masuknya ke dalamnya. Artinya esai personal ini gaya bahasanya lebih bebas, ya artinya tidak tidak harus gitu ya, tidak harus selalu ya, tidak harus selalu menggunakan bahasa baku, tapi bahasa bakunya juga harus diperhatikan juga dalam esai personal, tetapi lebih bahasa-bahasanya lebih familiar, lebih mudah mengajak orang lain, lebih apa ya, istilah-istilah terhadap golongan-golongan itu pun lebih dipakai, bahasa-bahasa yang sering digunakan sehari-hari itu lebih mudah digunakan dalam pembuatan esai personal ini. Kemudian cara mengupas sesuatu fakta dalam esai ya. Yang pertama esai deskripsi. Cara mengupasnya bagaimana? Yaitu esai yang hanya terdapat gambaran suatu fakta seperti apa adanya tanpa ada penjelasan atau penafsiran atau komentar. Artinya esai deskripsi ini hanya terdapat gambaran suatu fakta saja ya berdasarkan penafsiran atau komentar pendapat seseorang. Kemudian ada esai eksposisi adalah esai yang tidak hanya menggambarkan fakta, tetapi juga menjelaskan rangkaian sebab akibatnya, kegunaannya, dan kelemahannya. Jadi esainya, kalau eksposisi, tidak hanya menggambarkan fakta, tapi ada kalimat akibat, kalimat kegunaannya, dan kelemahan dari permasalahan yang dibahas oleh seseorang tersebut. Kemudian ada esai argumentasi adalah esai yang hanya menunjukkan fakta, tetapi juga menunjukkan permasalahannya dan kemudian menganalisnya dan mengambil kesimpulannya. Ya, jadi esai argumentasi ini adalah polanya menunjukkan permasalahannya terlebih dahulu berdasarkan fakta, kemudian Anda sebagai penulis harus menganalisisnya dan mengambil sebuah kesimpulan dari permasalahan tersebut. Dan esai narasi adalah esai yang menggambarkan suatu fakta dalam bentuk urutan yang kronologis dalam bentuk cerita. Nah, misalnya esai tentang pertemuan seseorang sastrawan Indonesia dengan sastrawan dunia. Itu adalah menggambarkan suatu fakta, tetapi harus ada kronologisnya. Kronologis itu adalah urutan peristiwa ya, waktunya dalam bentuk sebuah cerita. Itu adalah esai yang bersifat narasi. Kemudian ciri-ciri kritik ada yang bersifat menanggapi, mengomentari karya orang lain. Artinya tadi fakta ya, cara mengupas esai ya. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri kritik, yaitu bersifat menanggapi atau mengomentari karya orang lain. Ya, artinya mengomentari tidak hanya hal-hal yang bersifat buruk ya, tetapi hal-hal yang baik pun bisa. Kemudian bersifat objektif, artinya tidak berprasangka dan tidak terpengaruh oleh siapa penulisnya. Artinya kalau kita mau mengkritik ya harus bersifat apa adanya sesuai dengan karya sastra yang akan kita kritik. Ya, artinya kita tidak terpengaruh dengan pendapat-pendapat orang lain. Ya, artinya kita bersifat apa adanya saja sesuai dengan objek yang kita kritik. Yang ketiga, menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari suatu hasil karya. Artinya kritik itu tidak hanya kekurangan saja, tetapi kritik itu harus bisa menunjukkan kelebihan dalam mengkritik sebuah hasil karya ya. Yang keempat, memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan. Artinya dalam mengkritik selain harus menanggapi ya, kemudian harus bersifat objektif, kemudian harus menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari karya tersebut, kemudian harus memberikan perbaikan atau penyempurnaan, saran untuk karya yang telah kita kritik ya, agar yang kita kritik pun dapat menyempurnakan karya-karya tersebut. Kemudian ciri-ciri esai adanya berbentuknya prosa ya dan bersifat subjektif sesuai pandangan atau pribadi penulisnya. Artinya bersifat subjektif itu antara penulis A dan penulis B, penulis C itu pasti akan berbeda pandangannya. Makanya esai itu dikatakan bentuk prosanya yang bersifat subjektif.
Kemudian disajikan secara ringan, bersifat informal dan santai dan ringan formal. Artinya bersifat informal dan santai itu esai itu tidak layaknya seperti artikel yang memiliki kompleksitas dalam sebuah bentuk bentuk permasalahannya ya. Ada yang bersifat fakta dan opini, tapi kalau esai ya harus bersifat fakta, tetapi ada yang juga bersifat informal dan ada juga bersifat formal gitu ya, seperti yang saya jelaskan tadi pada pertemuan sebelumnya. Kemudian berisi fakta artinya permasalahan, harus berisi fakta, harus berisi permasalahan, harus berisi analisis permasalahan, harus menyampaikan sebuah kesimpulan dalam esai tersebut. Nah, ini adalah nanti kalian akan membaca satu contoh kritik ya, kritik sastra. Nanti kritiknya berbentuk cerpen dan ada juga berbentuk esai gitu ya. Nah, kalian perhatikan cara menganalisisnya. Nah, ini adalah contoh tabel kritik sastranya ya. Nanti kalian harus menganalisis kritik sastra yang berbentuk cerpen. Ada unsur-unsur kritiknya dan deskripsinya, isi cerpennya. Kalian harus menulis ya intisari dari isi cerpen itu. Kalian nanti tulisnya di kolom deskripsi. Kemudian penokohannya ya. Penokohannya misalkan si A tokohnya apa, antagonis atau protagonis atau antagonis gitu ya, sesuai dengan karakteristik penokohan tersebut. Gaya bahasanya dalam penggunaan ya kritik tersebut bagaimana. Nanti kalian komentari apakah gaya bahasanya lugas dan menggunakan bahasa yang tidak banyak menggunakan bahasa tidak baku. Alasannya kenapa kalian beri alasan, atau gaya bahasanya menggunakan bahasa formal atau bahasa baku, alasannya kalian berikan. Kemudian kelemahan dari kritik, seseorang mengkritik itu apa menurut pandangan kalian, dan kelebihannya orang mengkritik cerpen tersebut untuk apa, dan unsur terakhir itu kesimpulan. Kalian buat kesimpulan bagaimana seseorang mengkritik karya sastra tersebut, apa manfaatnya untuk seseorang membaca karya sastra tersebut ya. Ini ada juga contoh tabel esai. Nanti kalian membaca juga sebuah esai. Nanti kalian temukan faktanya apa saja, kalian jelaskan di dalam esai tersebut. Kemudian kalian harus menentukan permasalahannya, nanti kalian jelaskan juga di kolom deskripsinya. Kemudian analisis permasalahannya, bagaimana permasalahan tersebut dapat diselesaikan, bagaimana solusinya, kalian harus menganalisis permasalahan tersebut. Kemudian harus kalian menyimpulkan bagaimana esai tersebut menceritakan tentang apa yang diungkapkan. Itu nanti kalian berikan ke unsur-unsur simpulan, dan penjelasan kalian diberikan ke dalam kolom deskripsi gitu ya. Oke, terima kasih para siswa-siswi dimanapun kalian berada. Semoga kalian memahami penjelasan materi saya hari ini. Semoga ada manfaatnya. Tutup saja pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.